Membersihkan salju. Ah, kamu ingin tetap tinggal di kota besar atau tidak? Tentu saja ingin. Tapi selain bekerja, aku tidak tahu apa-apa lagi. Siapa yang bilang kamu harus bisa melakukan pekerjaan kalau terjadi apa-apa? Nona, apa maksud ucapanmu ini? Kalau ada kesempatan, pakailah beberapa pakaian ini. Berpakaian seperti ini, apakah itu tidak terlalu baik? Biarkan dia tinggal di kota besar. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Kamu harus menyukainya. Orang seperti kita ingin hidup di kota besar. Hidup hanya dengan menunduk bekerja sulit untuk maju. Kalau mau bangkit, harus. Sayang kamu. Kalau tidak, bergantung pada pria. Hei tante kecil, Xia Oswei, aku ada urusan malam ini, jadi jangan masakan aku makan malam. Baik. Guru Sang, Anda sudah pulang. Sarapan sudah siap. Guru Sang, ini agak panas. Tolong hati-hati. Coba rasakan apakah sesuai dengan selera Anda. Ah, maaf, Guru Zhang. Tadi saya pergi belanja, keringatan dan kemudian ganti baju. Jika Anda tidak suka, saya bisa langsung menukarnya sekarang. Tidak perlu, Anda terlihat bagus dengan pakaian ini. Benarkah? Benar. Itu. Bibi Su bilang dia tidak akan pulang malam ini. Tidak akan pulang. Jadi Guru Zhang, apakah Anda akan pulang untuk makan malam? Saya akan pulang untuk makan malam. Baik, Guru Zhang. Saya sudah kenyang. Apakah obat ini benar-benar seajaib itu? Lawang. Ini adalah obat yang dibawa teman saya dari luar negeri. Dijamin bisa membuat kita kembali ke usia 18 tahun. Lao Zhang, kemari, buat apa? Kenapa nggak main bola lagi? Lao Zhang, aku dengar musim kedua kamu akan datang. Musim kedua apa? Awang ngomongnya nggak serius banget sih. Lao Zhang, kita ini saudara? Nggak usah sembunyi-sembunyi lah. Siapa sih yang nggak tahu di rumah kamu ada yang datang? Pembantu muda yang cantik. Kamu ini benar-benar menyembunyikan permata di rumah. Lao Zhang, kita semua pria. Maukah kami saudara-saudaramu membantu memberikan saran? Membantumu. Bukan omong kosong, kan? Lao Zhang, aku tahu kamu dan Su Fang sudah bertahun-tahun tidak tidur bersama. Tidak mungkin, ya. Lao Zhang, bagaimana kamu bisa bertahan selama puluhan tahun ini? Omong kosong apa itu? Mau main bola atau tidak? Kalian beberapa orang ini keterlaluannya. Ini bagaimana bisa disebut pernah bilang. Jangan lihat kita hampir semua sudah hampir 50 tahun. Pepatah bilang, pria sejati tetap muda sampai mati. Memang begitu. Dan Lao Zhang,
Akhir-akhir ini kamu terlihat tidak fokus. Kamu kira kami tidak tahu? Kami baru saja berbicara. Lawang baru-baru ini mendapatkan sesuatu yang berharga. Coba saja kamu juga. Sayang. Apa sih ini? Tidak. Kamu ini ngapain sih? Kamu ini ngapain? Di sini tidak ada keponakan. Lao Zhang, kenapa kamu tegang? Ya, semua kan laki-laki. Jangan berpura-pura serius deh. Ini adalah barang yang khusus dibawa dari luar negeri. Dijamin. Akan membuatmu kembali berusia 18 tahun dalam semalam. Saya tidak mau pergi. Lao Zhang, kami semua mengerti, jangan malu-malu ya. Tadi kami baru saja minta 1 botol dari Lawang. Kau, Lao Zhang. Kau masih tidak percaya pada barang ini. Tenang saja, ini terpercaya. Nanti, aku akan ceritakan proses penggunaannya padamu. Haha, ingat ya. Jangan sampai kehilangan muka pria kita. Wah, waktunya sudah larut, kita pulang dulu ya. Semangat ya, semoga berhasil. Nggak main bola. Kalian semua nggak serius banget. Kakak Juan Qian, jadi aku harus bagaimana? Sangat sederhana. Yang akan kamu kunjungi besok adalah rumah pasangan paruh baya. Istrinya adalah eksekutif di perusahaan publik. Suaminya adalah profesor yang sudah pensiun. Setiap hari selain pergi bermain bola, biasanya mereka di rumah. Kalian berdua berada di bawah 1 atap setiap hari. Apa yang akan terjadi kalau bukan saya yang mengatakannya, kan? Apakah ini tidak terlalu baik? Sebenarnya, saya sudah memberikan kesempatan kepadamu. Apakah kamu bisa memanfaatkannya? Itu tergantung padamu. Guru Zhang, Anda sudah kembali. Makanannya sudah siap. Anda bisa makan sekarang. Baik. Guru Zhang, apakah masakan yang saya buat ini tidak sesuai dengan selera Anda? Saya lihat Anda tidak makan banyak. Tidak, ini sangat enak. Hanya saja saya sudah tua, jadi makan sedikit. Jangan bicara begitu. Usia Anda sama sekali tidak tua. Anda terlihat tidak berbeda dengan orang yang berusia 30 tahun. Jangan bercanda, saya tidak semudah itu. Tidak bercanda. Ketika pertama kali saya melihat Anda, saya cukup terkejut. Saya bahkan mengira Anda adalah anak majikan. Hahaha. Aduh, meskipun keterampilan memasaknya bagus, bahkan kemampuan berbicaranya juga sangat baik. Watson jadi seorang pengasuh. Benar-benar menghabiskan bakat. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Pak Zhang bisa melayani Anda yang memiliki bakat dan matang seperti ini. Itu adalah kehormatan bagi saya. Ini berkat Anda sudah menikah. Kalau kamu belum menikah, ya. Maaf, Pak Zhang. Saya memang blak-blakan, bicaranya tanpa filter. Jangan terlalu keberatan, ya? Haha. Tidak. Saya pergi dulu, ya. Karena pekerjaan sedang sibuk dan cuaca juga begitu. Kadang-kadang aku melihatmu, seperti melihat anak perempuanku sendiri. Jadi, kadang-kadang kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lakukan saja seperti seharusnya. Mendengar Anda berkata begitu, saya jadi tenang. Tapi jangan anggap saya seperti anak perempuan ya. Kalau Anda menghargai saya, anggap saja saya sebagai adik yang lebih muda, yang kurang mengerti. Saya ingin menganggapmu sebagai adik. Nanti orang lain akan mengira saya punya niat jahat padamu. Apa sih niat jahat?
Jika benar-benar ada orang yang bergosip, pasti mereka juga membicarakan tentangku yang berencana buruk padamu. Apa aku salah katakan? Guru Zhang, kenapa? Halo, aku cuma sedikit lelah. Aku akan pulang ke kamar untuk istirahat. Baik, Guru Zhang. Siapa? Guru Zhang itu aku. Kenapa tengah malam datang ke kamarku? Jinjing, ini adalah Guru Zhang. Saya melihat Anda belakangan ini agak lelah, jadi saya ingin mencuci kaki Anda. Untuk mengurangi kelelahan, mencuci kaki. Tidak, tidak perlu merepotkan Anda. Saya bisa melakukannya sendiri. Tidak masalah. Silakan saja. King Sue. Terima kasih atas usaha Anda. Di tengah malam seperti ini. Masih mencuci kaki saya. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu sudah menganggapku sebagai adik perempuan. Sebagai adik perempuan, aku memandikan kakakku. Apa salahnya? Sekarang, gadis seperti kamu yang dewasa dan perhatian. Semakin langka. Kenapa semakin langka? Sui kan perempuan yang seperti itu, kan? Apa yang terjadi dengan Guru Zhang? Jangan lihat dia di permukaan tampak ramah dan sopan. Padahal dia sangat keras kepala. Kalau tidak, aku juga tidak akan berurusan dengannya. Dengan dia? Apa dengan dia? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Jangan. Aku malah cukup suka mendengar cerita-ceritamu. Sebelumnya aku selalu cerita tentang diriku. Belum pernah aku dengar kamu cerita tentang dirimu sendiri. Seumuran kamu. Di desa seharusnya sudah punya suami, kan? Jangan bilang suami. Bahkan pacar pun tidak punya. Bagaimana mungkin? Gadis hebat sepertimu. Bagaimana mungkin tidak punya pacar? Sekarang zaman seperti ini. Siapa yang mau cari gadis desa? Ucapanmu itu salah. Di dunia maya sampai 3 generasi. Siapa yang tidak berasal dari desa? Guru Zhang, perkataanmu benar. Kalau kamu punya yang cocok. Perkenalkan saya satu. Baiklah. Kamu suka yang mana? Yang mana saja? Saya suka semua. Tapi kalau harus memilih. Kalau begitu, carikan yang seperti kamu. Saya suka yang seperti itu. Yang seperti saya ini tidak cocok untukmu. Bagaimanapun juga, usia sudah jelas. Usia tua kenapa? Pria itu berbeda dengan wanita. Semakin tua wanita, semakin tidak diminati. Pria beda lagi. Semakin tua pria, semakin dicari di desa kami. Pria yang usianya lebih tua semakin laris. Kenapa begitu? Guru Zhang, kamu juga pikirkan dong. Pria ini waktu muda ya. Sifatnya keras kepala sekali. Tapi setelah bertambah usia, menjadi dewasa dan bijaksana, sifatnya juga jadi lebih lembut. Jadi wanita, harus cari pria yang lebih tua sedikit. Itu seperti menemukan harta karun. Hahaha. Apakah itu? Ya, benar, untuk saya. Ini bukan Guru Zhang. Ini apa? Semua ini dalam bahasa Inggris. Saya tidak mengerti. Ini suplemen kesehatan. Untuk memperbaiki tubuh. Memperbaiki bagian mana? Yaitu untuk seluruh tubuh. Oh, Sun, aku agak lelah. Ingin istirahat. Kamu juga ingin pulang ya? baik.
Eksu, kamu ini. Guru Zhang, minum segelas susu di malam hari baik untuk kesehatan. Baik. Guru Zhang. Susu yang sudah dingin rasanya tidak enak lagi. Baik. Bu Zhang, Anda istirahat dulu. Saya akan mandi. Sudah berkeringat banyak. Baiklah. Kenapa tiba-tiba terasa sangat panas? Tapi lupa akan air mata. Tapi lupa akan air mata. Kenapa rasanya semakin panas ya? Siapa di luar? Bibi Su, Anda sudah pulang. Tidak, bukan kamu, Busu. Pak Sang, Anda tidak istirahat dulu. Kenapa bangun lagi? Saya haus. Kembali minum air. Kalau haus, bilang saja sama saya. Tunggu sebentar. Saya segera selesai mandi. Tidak usah saya yang tuang, Bu. Kalau begitu, lakukan saja seperti yang kamu mau. Saya suka dengan cara kamu seperti itu. Iu. Apa maksudmu berbuat jahat? Kalau benar ada yang membicarakan hal ini, pasti mereka juga membicarakan aku yang berencana jahat padamu. Tidak boleh, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Pergi. Kamu ini tengah malam tidak tidur, tiba-tiba datang ke kamarku. Aku bisa tidak terkejut. Ada apa? Xiao Fang. Malam ini kita tidak tidur terpisah, ya? Kita sudah terpisah selama 10 tahun. Kenapa tiba-tiba ingin tidur terpisah lagi? Cucu sudah hampir 50 tahun. Tapi saya tetap seorang pria, kan? Xiao Feng, saya tidak ada mood. Cepatlah kembali dan tidur. Saya benar-benar lelah. Tolong cepat keluar dari kamar saya. Bos. Guru Zhang. Guru Xiao. Kamu. Guru Zhang. Kamu. Malam ini aku akan bertemu dengan...
Guru Zheng. Selama 10 tahun ini, Pak Zhang selalu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Qian Sui, ya, kamu nggak tidur malam-malam ini. Lagi ngapain di sana? Nggak ngapa-ngapain kok. Nggak ngapa-ngapain. Bibi Sui. Ah, itu laba-laba, kan? Ah, aku usir dia. Sudah hilang. Bibi Sui, minum air dulu yuk. Musim panas ini banyak nyamuk dan serangga. Ya, kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Tenang saja, Tante Sui. Aku pasti akan membersihkannya dengan baik. Ada apa, Tante Su? Mulai sekarang di rumah jangan pakai seperti itu. Aku baru saja selesai mandi. Aku tidak peduli kamu baru saja mandi. Pokoknya, mulai sekarang di rumah jangan terburu-buru seperti itu. Aku sedang melindungimu, juga melindungi diriku sendiri. Malam-malam tidak tidur. Kenapa semua ada di ruang tamu? Malam-malam tidak tidur. Kenapa semua ada di ruang tamu? Aku haus. Suruh King Sui ambilkan aku segelas air ya. Sudah larut. Ayo tidur saja. Semangat ayah mertua tidak berkurang dari tahun-tahun lalu. Apa maksudnya? Malam-malam masih keluar untuk lari. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu kembali ke usia 20 tahun. Aku hanya saja tidak bisa tidur. Apakah kamu tidak bisa tidur atau ada sesuatu di hati? Kamu hari ini salah minum obat, ya? Haha, aku salah minum obat. Yang salah minum obat itu kamu, kan? Kamu cari masalah, ya? Bagaimana aku berani cari masalah dengan Profesor Zhang kita? Aku hanya berharap kamu ingat. Kita belum bercerai. Jaga dirimu sendiri. Navigasi kampanye. Selamat pagi, Guru Zheng. Maaf, Guru Zhang. Saya lupa Anda masih di rumah. Tidak apa-apa. Guru Zhang. Ada apa ini? Bolehkah saya minta uang muka gaji? Uang muka gaji. Aku tahu aku baru datang beberapa hari yang lalu, tapi uang gaji yang aku pinjamkan bukan untuk hal lain. Iya, aku ingin membeli beberapa pakaian.
Ini bagus banget. Mau beli apa pakaian? Saat aku datang, aku tidak membawa banyak pakaian, selain beberapa yang biasa aku ganti dan cuci. Selain itu semua. Tidak bisa dipakai? Tidak bisa dipakai. Itu saja. Aduh, Guru Zhang, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pokoknya, bisakah Anda memberi saya uang muka dulu? Apakah Tante Su memberitahumu sesuatu? Tidak, tidak. Tante Su tidak mengatakan apa-apa. Menurut saya itu dia. Sehari-hari pikirannya penuh dengan hal-hal kotor yang tidak jelas. Tidak, Guru Zhang. Tante Su tidak memberitahuku apa-apa. Itu saya yang mau beli sendiri. Saya yang bayar. Terima kasih. Saya bukan marah sama kamu. Loh, maaf ya. Tidak apa-apa, Guru Zhang. Saya tidak mau minta uang muka lagi. Tidak, tidak, tidak. Yang memang harus di muka ya harus di muka. Di sini ada beberapa ribu, cukup kan? Tidak, tidak, tidak. Saya beli di lapak pinggir jalan 200 saja cukup. Kingsway, ini saya harus bilang beberapa hal sama kamu. Barang yang dijual di lapak pinggir jalan itu semua dari pabrik batu bara. Juga tidak tahu apakah bersih atau tidak. Pak Sang, aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Tidak boleh pergi ke pasar kaki lima untuk membeli. Kalau mau beli, pergi ke mal besar saja. Uang, kamu tidak perlu khawatir. Aku yang urus uangnya. Kamu tinggal bertanggung jawab untuk membeli saja. Tidak, tidak bisa. Kemarin kamu masih panggil aku GG. Sekarang malah tidak dengar kata. Bukan karena aku patuh. Kalau begitu, terima kasih, Pak Sang. Oh iya. Apakah kamu tahu jalan ke mal? Tidak tahu, tidak apa-apa. Aku bisa tanya jalan sendiri. Hari ini aku sedang libur. Aku antar kamu saja. Kalau begitu, saya yang antar Anda. Apa yang salah dengan ini? Oh tidak, saya hanya khawatir Anda sibuk. Tidak sibuk? Setelah kita sarapan, kita pergi. Semakin pagi pergi, semakin cepat pulang. Bagus. Kalian lihat. Hei, itu bukan suami Sufang dan pembantunya. Ini Sufang. Ya, ini kamu sudah terjebak. Ya. Sebelumnya, saya sudah bilang. Di rumah ada pria. Ya, masih harus cari pengasuh yang muda begini. Bukankah ini seperti mencari tempat tinggal untuk diri sendiri? Kalau begitu, harusnya kita telepon istri. Ya, jangan sampai dia tidak apa-apa. Ini malah seperti membuang orang lain. Tuan, istri Anda sudah berganti pakaian. Lihatlah. Tidak. Dia bukan istri saya. Dia adalah... Saya bilangkan, asal Anda pakai ini, Bapak pasti akan terpesona melihatnya. Tidak, dia bukan suami saya. Kamu salah paham. Oh, aku mengerti. Belum menikah, hubungan pacaran. Aku mengerti. Bukan. Tuan, bagaimana menurut Anda dengan penampilan teman Anda ini? Bagus sekali. Apakah mau saya bungkus saja? Jangan bungkus. Pakaian ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Nona, perkataanmu ini tidak benar. Seperti pepatah mengatakan, kuda yang baik dipasangkan dengan pelana yang baik. Orang yang cantik tergantung pada pakaiannya. Nilai pakaian tidak terletak pada harganya, tapi pada orang yang memakainya. Kalau Anda yang secantik ini tidak memakai pakaian ini, itu benar-benar sebuah dosa. Kalau begitu, jangan dibungkus lagi ya. Langsung dipakai saja. Baik, silakan bayar di sini. Guru Zhang. Jangan panggil saya Guru Zhang di luar nanti orang salah paham. Bisa membuat orang salah paham. Baiklah, Zhang Lao. Sangge? Ya. Tuan, kartu Anda. Cantik. Anda benar-benar bertemu dengan pria yang memiliki mata yang tajam untuk melihat bakat. Ini pakaian Anda. Silakan pergi dengan hati-hati. Terima kasih.
Bagaimana? Mereka berdua punya hubungan apa? Pertama-tama, jelas bukan hubungan suami istri. Kedua, juga bukan hubungan pacar. Tapi kita ada apa? Tapi pasti ada cerita antara keduanya. Maksudmu ada perasaan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ya, paling malu. Kamu bilang saya setiap hari bertemu banyak orang. Sekali lihat, pasti ini 2 orang. Zhangge, terima kasih ya. Sudah memanggil saya Zhangge, masih bilang terima kasih apa lagi? Menerima telepon kenapa? Halo, MA, ada apa? Apa? Baik, aku segera pulang. Ada apa ini? Kak Sang, ibuku bilang ayahku terluka kakinya di lokasi kerja. Dia menyuruhku cepat pulang. Kalau begitu kamu harus cepat pulang dan jenguk orang tua. Iya, aku akan naik taksi sekarang juga. Aduh, buat apa naik taksi? Aku antar kamu saja. Tapi apa-apaan ini? Orang tua yang paling penting. Sudah sampai, cepat pergi. Ibu, aku takut dia. Ayah, bukankah kakimu terluka karena jatuh? Ini bagaimana bisa? Kalau aku tidak bilang begitu, apakah dia akan kembali? Kamu bohong padaku ya? Mana mungkin aku bohong sama kamu? Aku tidak takut kamu tidak kembali. Kan? Kalau begitu, kenapa kamu terburu-buru memanggilku kembali? Aku sangat terburu-buru memanggilmu kembali. Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang untuk dijodohkan. Siapa orang yang dijodohkan itu? King Sui, umurmu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya untuk menikah, ayah. Aku baru 20 tahun. 20 tahun itu masih muda. Kan, ada gadis dari desa sebelah untukmu. Anak-anak cuma ikut-ikutan saja. Kan, aku nggak percaya kamu masih punya pilihan. Aku bilang sama kamu, orang itu segera datang. MA, kamu kenapa bisa seperti ini? Aku, kamu apa sih? Ibumu juga demi kebaikanmu. Lihat kamu sekarang jadi seperti apa. Uang gak dapat, orang-orang juga gak senang. Mending cepat-cepat nikah saja. Tidak, aku nggak mau nikah. Kalau kamu nggak mau, atas dasar apa kamu nggak mau nikah? Aku sudah punya pacar. Sejak kapan kamu punya pacar? Aku baru sampai di kota. Buat apa aku cari pacar? Umurnya berapa? Punya rumah. Pendapatannya bagaimana? Punya rumah dan mobil. Pendapatannya tinggi. Apakah dia pria yang di mobil BMW di luar sana? BMW apa sih? Guru, cepat pergi jemput. Tur dengan baik, baik. Apa yang terjadi? Ayah, laki-laki itu bukan pacarmu. Benar, dia pacarku. Kenapa kamu menghalangiku? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak. Maksudku adalah, pertama kali bertemu kalian. Kenapa harus membiarkan kalian keluar menyambut? Aku akan membawanya masuk. Ya. Iya. Masuk akal sekali. Kalau begitu cepat bawa dia masuk. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Om, Tante bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa, Guru Sang. Halo semuanya. Jadi kamu akan tetap di sini dulu atau bagaimana? Guru Sang, bolehkah saya minta tolong? Silakan katakan. Bolehkah saya minta Anda berpura-pura menjadi pacar saya? Apa? Berpura-pura jadi pacar? Lau Shen kamu bilang apa anak perempuan kita mungkin sedang menipu kita? Bagaimana mungkin dia langsung menemukan pacar begitu sampai di kota? Jangan bilang. Kalau memang begitu, apa yang harus dilakukan? Begini, tak peduli dia menipu atau tidak, biarkan mereka menginap semalam. Mereka tidur satu kamar, panas dan nyaman, tak peduli dia menipu atau tidak. Mereka punya orang, kan? Benar. Orang yang mengemudi BMW pasti kaya. Tentu saja lebih banyak daripada yang diberikan oleh Li Danyu sebelah. Ayah, ibu. Ini pacar saya, Lao Zhang. Tidak tahan lagi nanti. Emosi. Kenapa kamu mencari pasangan yang lebih tua seperti ini? Bagus. Kenapa kamu peduli dengan umur orang lain? Tapi kamu kan orang kota. Pendapatannya tinggi. Dan putrimu juga bukan Dewi. Benar. Hahaha, Pak Zhang. Pak Zhang? Kenapa dipanggil Pak Zhang? Oh iya. Xiao Zhang.
Xiao Zhang, hahaha, Nyonya, cepat buatkan beberapa masakan. Aku dan pacar King Sui akan minum dengan baik. Paman, tidak perlu sungkan. Ini tidak bisa begitu. Kalau ada tamu di rumah, mana mungkin tidak disambut. Apalagi kamu masih pacarnya King Sui. Hahaha. Baiklah, saya memilih yang benar. Hahaha. Baik-baiklah. Om, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Ayo, bersulang. Ayo, Xiao Zhang, 1 gelas lagi. Minum, tidak bisa lagi. Kalau minum lagi, nanti tidak bisa pulang. Kalau pulang sudah minum, bagaimana bisa nyetir? Istriku, begini. Bersihkan kamar sebelah sedikit. Malam ini, Xiao Zhang dan King Sui akan istirahat bersama. Ayo. Iya, ada masalah apa? Ini terlalu cepat. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Lagi pula kalian berdua sudah mau menikah, masih takut apa? Xiao Sui, cepat jelaskan pada paman. Apa yang perlu dijelaskan? Apa kalian berdua tidak berpacaran? Tidak, kami sudah berpacaran. Kalau sudah berpacaran, suara itu bagaimana? Aunty, tidak masalah. Saya akan membawa Pak Zhang masuk sebentar lagi. Ya. Masuklah untuk makan. Guru Zhang, tolong hadapi orang tuaku dulu. Ya. Ayo minum, baiklah, baiklah. Xiao Zhang, makan sayur, ayo pakai sumpit. Guru Zhang, kamu tidak apa-apa, kan? Bu, kalian juga cepat tidur. Ya, aku dan Lao Zhang juga harus istirahat. Hahaha, baiklah, hahaha. Nama keluarga adalah Guru Zhang, malam ini Anda tidur di ranjang. Aku akan tidur di lantai saja. Tidak. Saya tidur di lantai, Anda tidur di tempat tidur. Bagaimana bisa begitu? Anda sudah membantu saya sebesar ini. Bagaimana bisa saya biarkan Anda tidur di lantai? Ngomong apa sih? Saya masih merasa ada yang aneh. Kamu cari alasan, aku duluan yang lihat. Baik, aku duluan yang lihat. Siapa itu? Ibuku. Sudah malam. Kamu datang untuk apa? Buka pintu. Aku antar kalian sebentar. Tidak apa-apa. Bu, kamu tidak perlu antar. Omong apa itu? Kalau kamu tidak buka pintu, aku ambil kunci sendiri dan buka. Bu, kamu ini mau apa sih? Tolong kirimkan kepada saya. Hahaha. Xin Sui, kenapa di sini tidak ada bantal? Katanya terlalu fokus pada selimut sampai lupa bantal. Aku tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak sengaja. Kamu sedang melakukan apa? Aduh, udara terlalu kering. Minum sedikit air untuk menghangatkan. Sudahlah, kamu juga istirahat lebih awal ya. Aku juga sudah capek. Guru Zhang, maaf ya. Tidak apa-apa. Maaf, Guru Zhang. Tidak apa-apa, tidur di lantai juga tidak bisa. Kalau begitu, Anda tidur di tempat tidur. Saya akan tidur di mobil, tidak bisa. Orang tua saya sudah mulai khawatir. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba-tiba datang ke kamar dan menyiram air lagi. Lalu, bagaimana? Begini saja,
Guru Sang, Anda tidur. Saya tidak tidur. Aku akan duduk di sini malam ini. Itu tidak boleh. Kalau kamu tidak tidur, semangatmu tidak akan cukup. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidur saja, aku tidak akan tidur malam ini. Jangan, Guru Zhang. Kalau Anda tidak tidur semalam suntuk, tubuh pasti tidak akan kuat. Begini, Xiao Sui, kita akan bertahan malam ini saja. Ah, kamu tenang saja. Saya sama sekali tidak akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Saya juga tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Pak Seng, saya akan ganti pakaian dulu. Tolong tunggu sebentar. Oh, Zhang, saya sudah siap, kan? Pak Sang, apakah Anda merasa agak kedinginan? Tidak. Tapi saya merasa Anda terus menunggu saya. Bukankah begitu? Apakah kamu terlalu banyak minum? Pak Sang, jika Anda merasa tidak nyaman, aku bangun sekarang juga. Tidak. Kalau aku sudah terbiasa. Xiao Sui, jangan salah paham. Aku cuma ingin mematikan lampu saja. Matikan. Matikan lampunya. Aku yang matikan lampunya. King Sui. King Sui. King Sui, kamu di sana. Jangan salahkan. Kamu bilang aku pergi. Halo, nomor yang Anda dial adalah mati. Ada apa ini? Kenapa kedua orang ini teleponnya mati semua? Kecil. King Sui, aku tidak bisa menahan diri lagi. Zhang Guru. Aku tahu ini sangat merepotkan. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya, Zhang Guru. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, silakan duduk saja. Kalau begitu, tolong, bantu saya nyalakan lampu. Ah, nyalakan lampu. Bisa tidak sih tidak dinyalakan? Kalau dinyalakan, indah sekali. Tapi kalau dinyalakan, saya akan sedikit tidak nyaman. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Guru Zhang. Saya yang seharusnya berterima kasih padamu. Guru Zhang. Silakan datang. Kalau begitu, saya akan datang. Guru Sheng, ada apa dengan Anda? Anda mau pergi kemana? Saya mau ke toilet. Ke toilet. Kalau tidak, kenapa saya minta Anda menyalakan lampu? Saya pikir. Anda pikir apa? Tidak ada apa-apa. Saya kira Anda hanya pergi ke kamar mandi. Kalau begitu cepatlah pergi. Baiklah. Aduh. Sungguh menyebalkan, tadi dia kira aku mau. Aduh, kamu benar-benar bingung ya. Bagaimana kalau beranikan diri sekali saja?
Qian Sui. Ah, Hei Qian Sui. Kenapa cuma kamu sendiri? Pacarmu di mana? Ibu. Aku. Bu, aku bangun pagi-pagi dan jalan-jalan keluar sebentar. Kali ini aku melayani kalian berdua lebih baik. Haha. Aku harus pulang dulu ya. Iya. Mereka di perusahaan Pak Hang lagi sibuk. Kita harus pulang hari ini. Aku pergi dulu ke mobil. Hancur hatiku. Jujur katakan padaku, pria itu bukan pacarmu. Kan? Ibu, mana mungkin. Aku tidak peduli itu. Bu, aku cuma bilang satu hal. Kamu harus segera cari cara untuk menikah dengan Lau Hang itu. Kalau aku akan menikahkanmu dengan Li Danyu dari desa sebelah. Dengar itu? Ya. Yang mulia, Aku rasa King Sui mungkin sedang menipuku. Orang tua Zhang itu sama sekali bukan pacarnya. aku juga pikir begitu. Ah, bagaimana kalau kita berdua ikut mereka berdua ke kota? Aku lihat orang di lantai atas itu kaya. Biarkan King Sui menikah dengannya. Kita juga bisa ikut menikmati kehidupan yang enak. Hahaha, baiklah, guru. Kamu pergi dan bawa permintaan itu dari dalam rumah. Aku tidak percaya orang tua Zhang itu mabuk. Masih bisa ditahan. Malam ini, meskipun mereka bukan pacar, harus tetap menjaga aturan masuk kota. Betul sekali. Ibu cuma bilang satu hal. Kalau kamu mau, segera cari cara untuk bertemu dengan Pak Hang itu. Kalau tidak, aku akan menikahkanmu dengan Li Danyu dari desa sebelah. Kalau menikah dengan Li Danyu, seumur hidupmu cuma bisa tinggal di desa saja. Tidak, aku tidak mau hidup seperti itu. Hei, Kak Jiang Qian. Apakah kamu ada waktu? Kak King Tian, ini mobilmu. Bagaimana? Bagus kan? Kak Xiao King, kenapa tiba-tiba kamu jadi kaya? Ini bukan apa-apa, aku bisa bilang padamu. Sekarang, Kak, aku sudah jadi orang Binhai. Apa maksudnya? Baru saja aku membeli sebuah apartemen. Tidak mahal juga tidak murah. Lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta. Kak siang-siang, kamu di mana dapat uang sebanyak itu? Apa? Dapat uang. Aku dan ceritaku. Sudah bersama. Tapi aku ingat terakhir kali dia datang. Dia datang bersama istri. Apakah mereka sudah bercerai? Belum. Jadi kamu. Aku adalah selingkuhan yang tidak bisa muncul di depan umum. Bukan maksudnya begitu, Kak. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak peduli dengan pandangan orang lain. Di zaman sekarang ini, anak yang tidak berbakti adalah anak yang tidak beruntung. Oh iya. Kamu datang mencariku ada urusan apa? Kamu sekarang jangan-jangan masih jadi pembantu, kan? Ingin berusaha keras di kota besar. Ini akan membuatmu terkejut. Harus menangkap peluang. Ambil inisiatif. Ambil inisiatif. Jiao Qian, aku ingin tetap di kota. Kalau tidak, aku sama sekali tidak punya pengalaman di kota. Baiklah. Ayo pergi, di mobil nanti kita bicara. Majikanmu adalah seorang wanita paruh baya yang hatinya hancur. Dia juga seorang intelektual yang konservatif. Jadi kamu harus aktif menggoda dia. Tapi di saat yang penting, kamu harus mengubah inisiatif menjadi pasif. Buat dia tidak tahan. Hingga dia menginginkanmu. Dengan begitu dia akan merasa bersalah. Semakin dalam rasa bersalah itu,
Semakin banyak kompensasi yang akan dia berikan padamu. Tapi Jiang Qian, bagaimana aku harus berpindah-pindah antara aktif dan pasif? Dengan lancar, ini mudah. Berpakaianlah sedikit seksi. Cari cara untuk minum bersama dia. Katanya mabuk bisa membuat orang kehilangan kendali. Lalu dia mabuk. Bukankah itu akan berjalan dengan sendirinya? King Sui, kamu ini. Terima kasih banyak, Guru Zhang. Kemarin, kalau bukan karena Anda berpura-pura jadi pacar saya khawatir saya akan ditinggalkan di desa oleh orang tua saya. Ngomong-ngomong soal terima kasih, saya kan kakakmu. Tidak mungkin saya tidak peduli padamu, jadi... Hari ini untuk mengucapkan terima kasih, saya sengaja membeli sebotol anggur ini. Bukan anggur yang bagus. Jangan sampai Anda mengeluh ya. Ah, tidak boleh tumpah, tidak boleh tumpah. Saya tidak kuat minum. Minuman ini, tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum. Pak Zhang, apakah Anda merasa saya membeli minuman yang buruk? Tapi, saya juga hanya mampu membeli ini. Bukan maksud saya seperti itu. Oke. Kalau begitu. Pak Zhang, saya duluan bersulang untuk Anda. King Sui, kenapa kamu terlihat sangat cemas? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Pak Zhang, ayo kita terus minum. Wajahmu itu tidak seperti orang yang bisa menyembunyikan sesuatu. Kalau kamu masih anggap aku sebagai kakak, katakan saja. Siapa tahu, aku masih bisa membantumu. Nanti ya. Jangan cuma ikut ayahmu minum. Kamu harus mencari cara untuk mengarahkan suasana ke arah itu. Mengarahkannya. Kak Jiang Qian. Ku harus bagaimana mengarahkan. Pertama-tama, kamu harus belajar membuat suasana sedih. Ya, membuat suasana sedih. Yaitu mengeluh. Nanti ya. Kamu tinggal bilang yang sebenarnya setelah minum. Semakin kamu cerita susahmu, semakin bagus. Seperti pria parubaya yang gagal dalam pernikahan seperti dia, pasti akan merasa kasihan padamu. Begitu dia merasa kasihan padamu, maka setengah dari rencanamu sudah berhasil. Sebenarnya aku juga tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa bisa mengenalmu. Benar-benar sesuatu yang sangat bahagia. Sejak kecil keluargaku miskin dan tidak berpendidikan. Akhirnya aku berhasil mendapatkan pekerjaan di kota. Orang tuaku ingin menipuku agar kembali ke desa. Mereka ingin aku menikah dengan Li Danu dari desa sebelah. Kalau bukan karena kamu hari itu, aku mungkin tidak akan bisa kembali. Memang benar. Ini adalah kesalahan orang tuamu. Mana ada yang berani menipu anaknya sendiri? Mungkin mereka tidak menganggapku sebagai anak mereka. Bagiku, satu-satunya kegunaan di mata mereka hanyalah untuk mendapatkan uang mahar puluhan ribu. Selama mereka bisa melihat uang, mereka tidak peduli apakah aku hidup dalam kesulitan. Sangat menyedihkan. Tidak terduga. Masih ada orang tua seperti ini di dunia. Kalau Anda, Pak Zhang, apakah Anda akan memaksa putri Anda untuk melakukan hal yang dia tidak mau lakukan? Kalau saya punya putri, saya tidak akan terlalu ikut campur urusannya. Sayangnya orang tua saya tidak berpikir seperti Anda. Tapi begitulah. Orang seperti Anda. Dalam hidup saya belum pernah bertemu orang kedua seperti Anda. Percaya hal seperti ini. Bisa menghindar dari awal, tapi tidak bisa selamanya. Jika orang tuamu memaksa kamu untuk menikah,
Apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku suka. Guru Zhang, jika mereka benar-benar memaksaku, maka aku lebih baik melayani Anda seumur hidup. HMPH. Melayani saya. Guru Zhang, Anda adalah orang terbaik yang pernah saya temui. Melayani Anda seumur hidup. Saya rela hati. Saya sudah cukup tua. Ada yang istimewa. Kalau memang Anda sungguh-sungguh melayani saya seumur hidup, itu akan menyusahkan Anda. Tidak sama sekali. Guru Chang, saya tahu Anda cukup rendah hati. Tapi Anda benar-benar orang yang sangat istimewa. Istimewa. Saya apa yang istimewa dari saya? Kamu punya pengetahuan, karakter budaya yang begitu lembut juga. Waktu aku bergaul denganmu ini adalah masa tersantai dalam hidupku, sampai sekarang. Ah, Sayang sekali. Sayang sekali apa? kalau saja aku bertemu lebih awal. Orang sepertimu yang begitu mengerti aku akan sangat baik. Jadi tidak perlu membuat Bibi Sumarah padaku selama bertahun-tahun. Seorang perempuan takut menikah dengan pria yang salah. Tapi pria, bukankah mereka juga ingin menemukan istri yang bijaksana? Bukankah Busu tidak bijaksana? Bijaksana? Hahaha. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata itu. Aku menikah dengannya selama bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak pernah peduli dengan perasaanku. Bahkan tidak memiliki sedikit pun perasaan terhadapku. Kita hanya saja menyesuaikan saja. Kamu hanya perlu memulai. Menggiring topik pembicaraan. Setelah beberapa gelas minuman, dia akan mengingat hal-hal menyedihkan itu. Kalau begitu, dia akan melampiaskan kesedihannya dengan minum, membuat dirinya mabuk. Saat itu, kamu tidak perlu membujuk lagi, asalkan dia sudah mabuk, kesempatanmu datang. Kenapa minuman ini cepat sekali habis? Masih ada minuman lagi tidak? Pak Sang sudah kehabisan minuman. Anda sudah cukup banyak minum. Tidak bisa lagi. Bagaimana bisa begitu? Di mana dia berhenti? Ayo. Lanjutkan minum. Pak Sang, Anda benar-benar tidak bisa lagi. Waktu sudah larut. Guru Zhang. Saya antar Anda kembali ke kamar untuk istirahat. Anda masih bisa berdiri, kan? Saya. Biarkan saya membantu Anda. Tunggu sebentar. Ya, sebentar lagi saya akan memegang Anda. Maaf, Guru Zhang, tapi saya tidak bisa memegang Anda dengan baik. Swiss itu. Sudah larut saat mendengarkan salju. Kamu juga. Pergi istirahatlah. Bagaimana bisa begitu? Saya juga khawatir dengan kondisi Anda. Saya akan tetap di sini menjaga kalian. Saya tidak perlu. Ini memang tugas saya. Guru Zhang, saya bantu ganti pakaian Anda.
Guru Zhang, saya duluan yang buka pintu. Istri kan sedang dinas luar kota. Bukan, kenapa dia kembali saat seperti ini? Kita tidak salah jalan, kan? Tidak ada yang membuka pintu sama sekali. Mustahil petugas keamanan juga bilang ini rumah ini. Bisa tinggal di rumah sebesar ini. Zhang kecil ini benar-benar bukan orang sembarangan yang miskin. Kalau begitu, kita tunggu lagi. Ya, suasana hati. Bangkit. Orang tua, kalian kenapa datang? Kenapa kita tidak boleh datang ke kota untuk melihatmu? Atau kamu takut aku dan ayahmu tahu sesuatu? Bukan tidak ada. Ibu, kalau datang juga harus bilang dulu sama aku. Keluarga Pak Zhang sekarang tidak ada yang sakit ya? Tidak nyaman. Aku bahkan tidak nyaman dengan menantuku sendiri. King Sui, kamu masih mau sembunyikan dari aku ya? Aku bukan maksud begitu. Kenapa jadi seperti ini? Fan. King Sui. Aduh. Aduh, yang panjang ini juga jangan digerakkan. Paman dan Bibi. Kalian datang bagaimana? Paman dan Bibi, kalian datang bagaimana? Guru Zhang itu. Orang tua saya ingin tinggal di sini semalam. Saya juga tidak tahu. Maaf banget ya. Kamu ini anak perempuan. Kita semua satu keluarga. Ngapain harus merasa malu? Iya, Bibi benar. Kita semua satu keluarga. Tak perlu merasa malu. Menginap satu malam saja. Ya, kebetulan hari ini aku mau bantu keperluan. Besok baru mereka aku antar pergi saja. Xiao Zhang. Tak disangka kamu di kota punya rumah sebesar ini. Keluarga kami, King Sui, ikut denganmu. Benar-benar beruntung. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan King Sui dengan baik. Hahaha. Xiao Zhang, kamu sama kerabatmu. Kenapa ada foto kamu dengan wanita lain di rumah? Bu, ini salah paham, salah paham. Xiao Zhang, ya, meskipun usianya sudah tua, tapi matanya tidak buta, kan? Foto grup sebesar ini tidak bisa membuatmu salah paham. Iya, ini memang salah paham. Foto ini adalah foto grup Lao Zhang dengan rekan-rekan kerjanya yang dulu. Masih ada dari beberapa hari yang lalu ketika saya merapikan. Saya menemukannya dan meletakkannya di situ. Xiao Zhang, ini kan? Iya, ini semua foto lama. Kalau bukan karena King Sui menemukannya, aku sudah lupa taruh di mana. Xiao Zhang, kamu jangan sampai menipu kami ya. Kami hanya punya satu putri, King Sui. Kalau kamu berani berbuat jahat padanya, aku akan berjuang mati-matian untuk menuntut balas. Karena kalian berdua sudah tinggal bersama, sebaiknya segera pilih tanggal untuk menetapkan semuanya. Supaya aku tidak perlu khawatir. Paman dan Bibi tenang saja. Pasti. Ayah, Ibu lihat, hari ini sudah tidak pagi lagi. Saya antar kalian dulu untuk beristirahat ya. Pak Zhang besok masih ada urusan. Baik. Sana. Untung Su hari ini sedang dinas luar. Kalau tidak, benar-benar merepotkan. Hadirin, mohon maaf, penerbangan ini telah dibatalkan. Waktu keberangkatan pasti akan diberitahukan kemudian. Hadirin sekalian, mohon perhatian Anda. Kami mohon maaf untuk mengumumkan bahwa penerbangan Anda dibatalkan. Ada apa ini? Dasar brengsek. Kamu bahkan tidak mengangkat telepon. Tidak bisa. Bawa pulang dulu untuk diperiksa. Ayah dan Ibu, kalian tinggal di sini malam ini saja.
Hahaha, kamu dan Xiao Zhang mau tidur di kamar yang mana? Bawa aku lihat. Ya, Makan. makan agak tidak nyaman. Ya, ada apa yang tidak nyaman? Aku lihat dulu. Ada apa? Kalau tante mau lihat, bawa tante lihat saja. Hahaha. Tante, Om, biasanya aku dan King Sue tinggal di 2 kamar ini. 2 kamar. Kamu biasanya tidur pisah kamar ya? Bukankah begitu? Kadang-kadang si Lau Sang harus lembur, jadi dia takut mengganggu aku. Kami sesekali tidur berpisah kamar. Nah, malam ini kalian berdua bisa tidur bersama saja. Ayo. Ibu. Haha. Kiki, ini bajumu, kan? Iya, Bu. Kenapa? Ada apa? Apakah kamu memakai pakaian sebesar ini? Bu, biasanya saat membersihkan salju di rumah, dia suka memakai yang longgar. Jadi aku membelikan dia 1 ukuran lebih besar. Begitu. Ibu. Kalau begitu, kenapa semua bajunya 1 ukuran lebih besar? Bu, waktunya juga sudah tidak siang lagi. Aku antar kamu istirahat saja. Istirahat apa sih? Aku tanya kamu. Kalian berdua ada sesuatu yang disembunyikan dari aku. Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Ini kan musim dingin. Aku cuma berpikir untuk membeli pakaian 1 ukuran lebih besar, supaya hangat dan tidak kedinginan. Haha, kenapa begini sih? Xiao Sang, kamu tetap perhatian. Makanya mereka bilang semakin tua, semakin peduli sama orang. Ayo, cukup, cukup, cukup. King Sue, kamu dulu saja istirahat. Kami masih ada urusan dengan Xiao Zhang. Hehe, Xiao Zhang, ayo keluar dan bicara. Hai haha. Saya sutradara Chun. Min dan Dui Ju sebenarnya sedang apa? Xiao Zhang, jangan salahkan kami. Bagaimanapun juga kami hanya berharap pada 1 putri ini. Tenang saja, Tante. Aku pasti akan bertanggung jawab dengan baik pada King Su. Dengan kata-katamu ini, aku akan memberitahunya. Xiao Zhang, kemarin kita belum minum cukup. Hari ini, ayo kita minum dengan baik. Paman, ini tidak bisa. Aku masih harus bekerja besok. Bekerja besok itu urusan besok. Minuman ini, kadar alkoholnya tidak tinggi. Hahaha. Hahaha. Ayo, Xiao Zhang, minum. Paman, kenapa tidak memberi paman sedikit penghormatan? Hahaha. Minum. Aduh. Minum dengan besar, hahaha. Menantu yang baik, hahaha. Xiao Zhang, sudah larut malam. Kamu dan King Sue cepat istirahatlah. Iya. Hehehe. Paman, minuman apa tadi yang kamu berikan padaku? Aku merasa rasanya agak aneh. Rasanya aneh. Kalau rasanya aneh, itu justru bagus, hahaha. Ini adalah minuman warisan turun-temurun dari keluarga tua kami, keluarga Shen. Xiao Zhang, aku beritahu kamu, minuman ini direndam dengan tanaman asli selama lebih dari 50 tahun. Jauh lebih baik daripada barang-barang sembarangan di pasaran. Jauh lebih baik, hahaha. Xiao Zhang, umurmu juga tidak muda lagi. Saatnya minta anak dari King Sue. Ya, kalau tidak, kita berdua juga tidak tenang. Ya, ayo, cepat urus sertifikatmu. Paman. Bibi, kalian. Ayo, Lao Shen, kita ngapain di sini? Cepat bantu Xiao Zhang. Iya. Xiao Zhang. Ibu. Ayahku. Lao Zhuang, ada apa denganmu? Ayahmu minum sebotol anggur tua di rumah untuk Xiao Zhang. Malam ini kalian berdua harus memberi aku cucu. Ya. Apa?
Bagaimana bisa minum minuman seperti itu? Kenapa tidak boleh? Xiao Sang, di umur segini tidak boleh minum minuman seperti itu. Aku tidak mengizinkan kamu hamil. Ya, asalkan kamu hamil anak, ibu jamin tidak akan mengganggu kamu lagi ya. Sudahlah, Bu. Jangan kira aku tidak tahu tentang kejadian tadi malam. Malam ini, kalian berdua harus menyelesaikan hal yang belum selesai kemarin. Aku dan ibumu akan pergi besok pagi. Dengar tidak? Ibu. Guru Sang, kamu tidak apa-apa kan? Qiu Sui. Kali ini aku benar-benar kena musibah karena kamu. Aduh, sayang. Kamu bilang malam ini pasti berhasil. Minuman itu diminum. Nggak berhasil juga harus berhasil. Aku nggak percaya sudah begini. Tapi Pak Sang masih bisa tahan. Kita cari tempat istirahat dulu. Hahaha. Ada apa ini? Listrik mati ya? Aduh, ngapain sih? Mereka berdua sekarang di dalam. Mungkin sudah di yang lain. Kenapa kamu berteriak-teriak? Iya. Kita berdua sebaiknya pulang saja malam ini. Lagi pula, semuanya sudah selesai. Kita tinggal menunggu cucu dan menikmati hidup. Hehe. Xiao Sui, kali ini aku benar-benar menderita karena kamu. Maaf, Zhang Laoshi. Aku juga tidak tahu orang tua aku akan datang. Benar-benar merepotkanmu. Sekarang bukan saatnya membahas ini. Paman memberiku minuman itu. Aku benar-benar tak tahan lagi sekarang. Kali ini kamu harus tolong aku. Pak Guru Chen, tenanglah sedikit. Aku benar-benar tidak bisa tenang sekarang. Pak Guru Chen menyalahkanku. Semua ini karena aku yang membuatmu jadi seperti ini. Guru Chen. Sekarang bukan saatnya untuk membicarakan saat masuk. Sekarang. Hanya kamu yang bisa membantuku. Yaitu. Jadi, bagaimana aku bisa membantumu? Maaf. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Guru Zhao. Guru Zhao. Semua ini karena aku yang membuatmu jadi seperti ini. Silakan datang. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku bersedia apapun. Aku benar-benar tak tahan lagi. Nama keluarga Zhang. Kalian sedang apa? Kenapa kamu pulang begitu awal? Aunsu. Apakah aku pulang di waktu yang tidak tepat? Kalau begitu aku pergi agar kalian punya ruang. Aunsu, kamu ngomong apa? Guru Zhang mabuk. Aku cuma masakan dia semangkuk sup penawar mabuk. Kalau mabuk kalian memang punya selera ya. Haha, Tante Su, maksudmu apa itu? Maksudku kamu pasti tahu sendiri. Lao Sang, aku baru tahu hari ini. Ternyata kamu suka pakaian seperti ini ya. Kalau tidak salah, aku juga mau beli satu set. Tidak benar. Kalau dipakai aku, kamu pasti tidak suka melihatnya. Kamu bilang cukup apa cukup? Aku belum marah. Kamu sudah marah duluan, Tante. Kamu benar-benar salah paham. Diam. Kinsue, apa yang aku katakan sebelumnya? Kamu anggap angin lalu. Kamu harus ingat posisimu. Kamu hanyalah seorang pembantu, masih muda. Yang baik tidak dipelajari.
malah belajar jadi pelacur ya. Sayang, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apa ada masalah dengan pembantu? Apakah pembantu bukan manusia? Apakah pembantu setara musuh? Kamu jangan merendahkan pembantuku. Itu tidak masalah. Tapi pembantu yang berniat jahat itu baru masalah. Bicara seenaknya saja. Mengatakan hal seperti berniat jahat dengan bahasa kasar. Kalau bukan pembantu berniat jahat, kenapa harus beli pakaian seperti ini? Katanya itu urusan pribadi perempuan. Dia mau pakai apa saja terserah dia. Aku tidak peduli apa yang dia pakai, tapi di rumahku, tidak bisa begitu. Mengerti? Dia suka tampil cantik, tak kusangka dia sedang menggoda orang. Kejar apa? Kamu malah merasa kasihan padanya. Kamu tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Namazhang, saya malas untuk berdebat denganmu. Besok saya akan pergi ke tengah. Biarkan dia mengganti pengasuh saya. Kenapa? Kenapa? Karena saya masih istri sahmu sekarang. Kamu, Su Fang. Saya akan memberitahumu. Tidak ada yang terjadi antara saya dan dia. Jadi saya tidak mengizinkanmu memecatnya. Sekarang, bagaimana dengan setelah ini? Setan tahu. Mati memperhatikan bagian bawahmu. Aku terus diam. Berani sekali memukulku. Menghina kesopanan. Laporkan aku, dan kau juga seharusnya seorang intelektual. Bagaimana bisa kepalamu dipenuhi dengan hal-hal seperti ini? Berani sekali memukulku. Kau yang mulai menyebar fitnah terlebih dahulu. Kamu berani memukul aku hanya karena seorang pengasuh. Aku tidak mau ribut denganmu. Pokoknya aku tidak melakukan hal yang salah. Aku juga tidak mengizinkanmu untuk waspada. Sekarang kamu masih membela dia. Ya, baiklah. Kamu yang bernama Zhang, cepat pergi. Pergi. Ini mau ngapain sih? Kamu harus ingat jati dirimu. Kamu cuma pengasuh. Masih muda sekali. Kalau tidak mau belajar, jadi apa? Jadi wanita penggoda. King Sui. Pak Sang, aku benar-benar tidak menyangka akan menimbulkan masalah sebesar ini untukmu. Aku juga tidak ingin kamu dan Bu Su bertengkar karena aku. Aku akan cari pekerjaan lain. Dan tolong sampaikan ke Bu Su untukku. Aku benar-benar hanya menganggapmu seperti kakak laki-laki yang lebih tua. Saya tidak pernah punya pikiran lain tentang Anda. Tenang saja, saya ada di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. HMPH. Aku tidak mau Tante Sue salah paham. Salah paham. HMPH. Jujur dan benar, tidak takut pada Li Zixian. Dia mau berpikir apa terserah dia saja. Lagi pula, jika kamu benar-benar pergi hari ini, itu artinya kamu merasa bersalah. Apa kamu benar-benar mau menanggung celaan itu? Kalau tidak mau, maka kerjakan saja pekerjaanmu dengan normal. Nanti aku akan menjelaskan dengan baik kepada Tante Su. Baiklah, besok aku akan mengembalikan baju itu. Tidak perlu. Mengembalikannya justru menunjukkan rasa bersalah. Baiklah. Guru Sang, istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Baik. Tante Su, kenapa kamu di sini? Aku lihat baju yang kamu pakai tadi malam cukup bagus. Kenapa tidak dipakai? Kalau tidak mau pakai, ya sudah tidak usah pakai. Pas banget aku belikan yang baru untukmu. Coba dipakai. Cocok tidak? Ini terlalu terbuka ya. Kemarin malam juga aku tidak lihat kamu bilang terbuka. Kenapa kemarin malam bisa pakai? Hari ini tidak bisa pakai. Bunda Sue, kemarin malam memang bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu aku tidak peduli. Kalau kamu tidak mau pakai hari ini, aku akan memecatmu. Lau Sang juga tidak tahan denganmu. Baik, aku bilang.
Tak heran Lau Zhang tidak membiarkan aku mengemudi. Kalau aku pria, aku juga akan menganggapmu sebagai wanita licik ini. Auntie 10. Aku benar-benar tidak melakukan apapun yang melanggar kesetiaan. Mengapa kamu harus menyakiti aku kembali? Apakah kamu tahu di dalam hati, apakah aku bersalah? Aku tidak ingin bicara denganmu. Pergi masak saja. Hei, apa yang kamu lakukan di tempat tidurmu? Bagus. Apa? Pakaian ini aku yang beli. Selera aku juga cukup bagus. Kan, lihat. Kamu sudah bikin aku terpikat. Omong kosong apa itu? Aku cuma mau lihat King Sue masak apa. Gak perlu sembunyi-sembunyi. Zhang, kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Paling jelas. Kalau kamu mau nonton nanti bilang saja. Aku bukan orang yang pelit. Begini saja, mulai besok. Aku akan beli puluhan unit, biar dia setiap hari susah. Bagaimana? Orang Zhang itu. Coba tanya hati nuranimu sendiri. Sebenarnya siapa yang ribut? Apa masalahmu sama aku sendiri? Aku sudah bilang, aku dan King Sue tidak ada apa-apa. Haha. Hanya saja belum sempat melakukannya. Tidak benar. Kemarin aku terlalu mencintai pada waktu yang tidak tepat. Membuat kalian belum memulai. Kau melihat bahwa pembantu di rumah mereka sangat baik. Tidak heran kita sudah tidur terpisah selama lebih dari 10 tahun. Hari itu kau tiba-tiba mencariku. Hah? Ternyata bukan untuk mencariku, tapi tidak berani mencarinya. Kau bilang sudah cukup. Tidak ada apa-apa. Jika kau masih mengacau di sini, keluar dari sini. Kamu iblis. Pergi. Kami yang bernama Zhang adalah pasangan sah. Mati. Guru Zhang. Bibi Su. Maaf. Semua karena aku. Kalian jadi bertengkar. Aku hari ini akan mengundurkan diri. Guru Zhang. Jangan katakan begitu. Bukan karena aku. Aku di sini hanya akan mempengaruhi kalian. Aku akan segera packing dan mengundurkan diri. Aku tidak pernah menyuruhmu pergi. Bunda San. Apa sebenarnya yang kamu mau? Sembunyikan sikapmu dan berhenti berpura-pura. Kamu pikir aku tidak bisa melihatnya. Kamu cuma ingin mundur selangkah untuk maju. Menggoda diri sendiri. Ada apa yang mau digoda atau tidak? Kalimatmu terlalu kasar. Aduh, sudah umur segini. Masih seperti anak 3 tahun yang dibujuk-bujuk dan dipermainkan. Jangan kira aku tidak tahu dia orang yang tidak waras. Dia hanya tertarik pada uangmu? Jangan bicara sembarangan. Mungkin dia bukan orang seperti itu. Hahaha, dia bukan orang seperti itu. Kau yang bernama Zhang. Sebaiknya kamu urus dia. Nanti bisa-bisa kehilangan segalanya. HMPH. Guru Zhang, maafkan saya. Semua ini salah saya. Semua ini karena saya yang tidak baik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bibi Su memang suka membuat masalah tanpa alasan. Aku sudah terbiasa setelah menikah dengannya bertahun-tahun. Jangan dipikirkan soal ini. Sudahlah, jangan bicara apa-apa lagi. Aku harus pergi ke kantor. Baiklah. Zhang, ada apa lagi denganmu? Kau terlihat tidak fokus. Apa barang yang kuberikan beberapa hari lalu tidak berguna? Dia, Lau Zhang, seperti ini. Aku bukan orang yang tidak peduli. Aku rasa dia takut pada Sue Fang. Begitu juga. Pertemuan kedua pasti takut ketahuan oleh pasangan sah. Tapi Lau Zhang, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Setengah botol ini hampir masuk tanah. Apa kamu masih takut padanya? Apa yang kamu katakan? Kenapa aku harus takut padanya? Sudahlah, Lau Zhang, jangan dibahas lagi. Kita juga tidak akan tertawa kok. Kalau dipikir-pikir, orang itu harus hidup untuk dirinya sendiri sekali-sekali. Bukan terus-menerus ragu dan khawatir. Kalau begitu, hidup ini ada artinya apa? Iya, Lau Zhang, kamu juga nggak bisa banyak omong. Mending dipikir-pikir lagi saja. Kenapa aku harus takut padamu? Bukankah kamu ingin aku menyelesaikan masalah King Sue? Baiklah, aku tidak akan membuatmu kecewa.
Guru Sang, kenapa kamu kembali? Guru Zhao, apa yang sedang kamu lakukan? Guru Zhao, kita tidak bisa melakukan ini. King Sui, aku tidak ingin memaksamu. Kalau kamu menyukaiku, tahun ini jangan tolak aku. Tapi kalau kamu tidak menyukaiku, maka pergilah dengan rendah hati. Guru Sang, tolong kendalikan dirimu. Aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai kakak. Apakah kamu benar-benar hanya menganggapku sebagai kakak? Rencana ini jelas akan berhasil. Setelah hari ini, aku bisa membeli mobil mewah seperti Jiang Qian, membeli rumah dan benar-benar menetap di kota. Tapi kenapa aku harus menolak? Aku tidak mau kembali ke desa. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Pak Sang, tunggu sebentar. Saya akan tarik tirainya dulu. Lukis wajah serangga apa? Lukisannya penuh semangat muda. Kartu Putri Duyung. Pak Sang, tenang dulu. Swear selalu di seberang sana, mengintip kita pakai teropong. Kamu bilang apa? Dia kok bisa muncul di seberang? Bagaimana, Pak Zhang? Kita harus jelaskan ke Tante Sugimana ini. Ada yang gak beres. Bagaimana dia bisa tahu saya akan kembali hari ini? Apa yang dia lakukan padamu tentang hal ini? Saya takut hanya ada satu penjelasan. Dia terus menatap kita dari seberang. Di sini, kamu tenang saja. Konspirasi yang jelas. Katakan yang sebenarnya padaku. Apa yang kamu lakukan selama beberapa hari ini? Apakah ada orang di belakangmu? Tidak ada. Sungguh tidak ada. Maaf, Guru Zhang, memang ada yang pernah bilang kepada saya, untuk bisa bertahan di kota besar, harus bergantung pada pria. Terutama bagi kami yang bekerja sebagai pembantu. Saya awalnya berpikir, telah bertemu dengan seseorang yang benar-benar memahami saya. Tidak disangka. Maaf, Guru Zhang, sungguh minta maaf. Saya yang terlalu berharap. Emosi. Wanita yang menyelinap di belakang itu siapa? Biarkan saya lihat. Ternyata dia. Memang benar. Guru You, masalah ini dari awal hingga akhir. Ini cuma sebuah permainan. Apa maksudmu dengan kata-katamu ini? Orang ini kan cuma pengasuh saja, kan? Pengasuh itu adalah sekretaris Tante Su Emyu. Apa? Bagaimana mungkin? Dia membiarkan sekretarisnya menyamar sebagai pengasuh untuk mendekatimu. Nanamkan pikiran agar kamu bergantung pada pria. Lalu menikahi Fang dan membawamu pulang. Agar kamu melakukan sesuatu denganku. Apakah mobil ini bagus? Aku baru saja membeli sebuah apartemen. Lebih dari 2 juta. Ada mobil mewah. Apa? Membeli rumah. Semua ini hanya untuk memperlihatkan padaku. Cara yang bagus, cara yang bagus. Setelah menikah bertahun-tahun, tidak peduli padaku, itu sudah cukup. Ternyata masih merencanakan. Kalau bukan karena kebetulan menemukan hari ini. Aku bahkan tidak tahu seberapa dalam aku ditipu. Guru Sang, sekarang kita harus bagaimana? Guru Sang, ini apa yang Anda lakukan? Sekarang kita tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup buang bajunya saja. Yang penting mereka bisa melihatnya. Anda ingin menggunakan strategi mereka melawan mereka sendiri. Mereka sudah susah payah membuat jebakan ini. Pasti ada tujuannya. Hari ini kita harus menunjukkan hasil yang baik. Kakak senior Sang, Profesor, Anda hampir kehilangan kendali. Rencana kita berhasil. Ini pekerjaan yang bagus. Sampai aku mendapatkan seluruh hartanya, tanpa keuntungan darimu. Kalau begitu, terima kasih sudah menjemputnya dulu. Kakak tingkat itu dia. Kamu yakin hari ini mencari wanita ini bisa membuat Laus Hang bertahan? Tenang saja,
Kakak tingkat, wanita seperti Shen Qingshui sudah terbiasa, tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Para master dan Profesor Zhang juga sudah lama kekurangan perhatian dari lawan jenis. Kalau saat itu terjadi, bara api akan menyala. Bukankah hanya butuh 1 detik untuk menyala? Sudah saatnya. Ayo ikut aku menangkap pelakor. Jadi saksi, mau pergi sekarang. Pria berselingkuh. Ketika tidak tertangkap basah, dia tidak akan mengaku. Lau Zhang, Lau Chang, aku lihat sekarang kamu masih ada yang mau dikatakan. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kamu datang bagaimana? Kalau aku tidak kembali, aku tidak takut. Masih tidak bisa menemukan kalian melakukan hal yang begitu kotor. Hal yang menjijikkan. Menjijikan. Orang yang bernama Zhang sudah sampai pada titik ini. Kamu masih bilang kalian tidak melakukan apa-apa. HMPH, aku sudah bilang sejak dulu bahwa si rubah ini punya niat jahat. Kamu bahkan membantahku saat itu. Sekarang kamu masih punya kata-kata untuk diucapkan. Dan kamu, si rubah ini, sebelumnya bukankah kamu yang bilang begitu? Kenapa kamu sekarang tidak bersuara? 10 bibi, apa yang kamu maksud? Aku sudah lama melihat bahwa kamu bukan orang baik. Hari ini, ternyata wajah aslimu terbongkar. Ya, orang seperti kamu, yang hanya memikirkan untuk menjalin hubungan dengan pria, pantas saja hidupnya akan miskin seumur hidup. Kenapa? Kamu merasa tertekan. Baru beberapa hari, sudah menggoda majikanmu sendiri. Di dunia ini bagaimana bisa ada orang sepertimu? Kau yang bernama Zhang masih membela dia. Katakan, kau mau bagaimana? Baiklah. Aku akhirnya mengerti. Segala ikatan suami istri selama bertahun-tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan seseorang yang baru dikenal beberapa hari. Kalau begitu, kita bercerai saja. Kau yang selingkuh duluan, sadarilah dan keluar dengan tangan kosong. Kalau tidak, aku akan buat masalah ini sampai ke kantor kalian, membuat namamu hancur. Keluar dari rumah tanpa apa-apa. Ternyata ini tujuanmu. Selama bertahun-tahun menikah, aku merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi kamu justru memikirkan hal ini. Apa maksud ucapanmu? Apa maksudnya? Kamu tahu sendiri, HM. Ku tahu apa. Nama Zhang yang jelas adalah kamu yang berselingkuh lebih dulu. Sekarang malah berpura-pura jadi korban. Pura-pura untuk siapa? Busu. Saya rasa, meskipun kamu sudah tidak punya perasaan terhadap Guru Zhang, tidak seharusnya seperti ini. Apa ini? Apakah ada hakmu untuk berbicara di sini? Kamu, selingkuhan yang tidak tahu malu, malah mengajariku. Cukup. Baiklah, aku malas untuk berdebat denganmu yang bernama Zhang. Sekarang, ikut aku untuk bercerai. Keluar dengan bersih dan jujur. Ini baik untuk kita berdua. Pernikahan memang harus dihargai. Tapi aku tidak melakukan hal yang melanggar. Mengapa harus keluar dengan bersih? Haha. Aku sudah tahu kamu akan berkata begitu. Jadi, aku membawa seseorang hari ini. Saksi ini. Dia benar-benar melihat kamu berselingkuh. Itu benar. Profesor Zhang, saya sarankan kamu lebih baik mendengarkan Su Jie dengan jujur. Melihat saya berselingkuh dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa orang yang bernama Zhang? Apakah kamu masih ingin berjuang sedikit lagi? Karena sudah begini, maka saya akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Ini bagaimana mungkin? Menangkap selingkuh. Lalu cari saksi lain, kan? Kalau aku serahkan video ini ke pengadilan, apakah hakim akan memutuskan aku tidak bersalah? Ini bagaimana mungkin? Kalian bagaimana mungkin tidak melakukan apa-apa? Tidak mungkin. Kamu pikir semua orang sama sepertimu. Bahkan orang yang tidur di sampingmu pun kamu perhitungkan. Apa maksudmu? Tadi bukannya kamu sangat bangga. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Semua ini adalah salah paham. Zhang, saya juga terlalu terburu-buru dan tidak memahami dengan jelas. Salah paham? Kamu biarkan sekretaris ini membantah dengan jelas. Muncul pikiran buruk itu salah paham. Kamu setiap hari mengawasi kami dengan teropong dari seberang. Itu untuk mencari kesempatan menangkap basah yang disebut.
Kamu yang salah paham. Pahlawan, kamu sedang berkata apa? Saya tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti? Kan? Kalau begitu, biarkan sekretarismu ini. Saya kasih tahu kamu. Perilakumu sekarang sudah melanggar hukum. Jika tidak jujur lagi, siap-siap jadi bos. Maaf, Guru Jiang. Semua ini salah Sujie. Bukan Sufang yang menyuruh saya melakukan ini. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Kamu Sufang? Ya Sufang. Sudah menikah bertahun-tahun. Saya bahkan tidak pernah melihat pernikahan. Saya bahkan tidak pernah menyadari betapa jahatnya pikiranmu. Ingin bercerai? Kan? Sekarang bercerai saja. Tapi orang yang seharusnya pergi tanpa apa-apa adalah kamu, bukan saya. Tidak, jangan. Aku tidak mau bercerai. Yang bilang cerai itu kamu. Sekarang malah pura-pura kasihan. Sayang. Suamiku, aku tahu aku salah. Lihatlah, demi kasih sayang kita selama bertahun-tahun. Maafkan aku kali ini saja ya. Bukankah kamu tahu kamu salah? Tahu bahwa rencananya gagal. Segera akan bangkrut, bukankah begitu? Sayang, bukan seperti itu. Lepaskan saja, setelah bertahun-tahun menikah. Kamu juga sudah sampai di ujung jalan. Pahami sedikit kehormatan. Anggap saja ini sebagai kesan terakhir yang baik untuk satu sama lain. Daojia, kamu benar-benar tega seperti ini. Setelah bertahun-tahun menjadi suami istri, kamu sama sekali tidak peduli. Justru karena kita suami istri, aku hanya membiarkan kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Kalau tidak, apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Langsung saja katakan semuanya sekaligus. Baik. Hari ini, Song San, aku setuju bercerai, dan juga setuju keluar tanpa membawa apa-apa. Jadi jangan terlalu bangga. Seumur hidupku tidak akan selesai denganmu. Suan-Suan, aku akan menangani urusan selanjutnya. Baiklah, Guru Sang, silakan pergi. Guru Sang, Anda sudah kembali. Sudah kembali. Pernikahan yang sudah mati 10 tahun yang lalu. Hari ini akhirnya benar-benar dikubur. Kamu juga bisa merasa lega, King Sui. Hari ini aku sudah bercerai. Kita sekarang bersama. Tidak ada yang bisa dilakukan. Maaf, Pak Sang. Hal yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Anda, tapi saya sudah memikirkannya dengan matang. Bekerja harus sungguh-sungguh, berbuat harus jujur dan kokoh. Jika seluruh hati digunakan untuk jalan yang salah, akhirnya hanya akan membuat diri sendiri tersesat dalam iri hati. Kamu. Bukankah kamu yang bilang ini? Pak Sang, Anda orang berpendidikan, pasti bisa mengerti maksud saya. Sebelumnya saya sudah banyak melakukan kesalahan. Saya tidak ingin salah lagi ke depannya. Kota memang sangat bagus, tapi mungkin tidak cocok untuk saya. Saya berencana kembali ke desa, hidup dengan tenang dan sederhana seperti itu. Menjalani hidup ini dengan tenang dan damai. Aku akan pulang, Terima kasih atas perawatanmu selama ini, Tian Lai. Selamat tinggal, Guru Sang, tunggu sebentar. Kamu mau pulang, aku menghormati pilihanmu. Uang ini. Anggap saja ini perusahaanmu, peganglah.